Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Super Kamar Rebani Fida, yang terhormat keluarga besar seluruh pondok pesantren Super Kamar Rebani Fida, yang terhormat guru-guru serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, dan tak lupa orang tua saya yang di rumah, semoga sehat selalu. Saya selalu mencintai kalian. Di sini saya Nisrian Nurulita dari kelas 12 MA Al-Quran Al-Rebani Fida akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya dari pelajaran Akidah Akhlak kelas 12, yakni tentang musawah dan ukhuwah. Nah, musawah itu apa? Kita akan membahas tentang musawah dulu ya. Musawah itu apa? Musawah itu dari kata sawa, yang artinya keadilan, persamaan, dan keseimbangan. Nah, sawa itu dalam bahasa Arab dari kata sawa. Musawah sendiri dalam istilah yang berarti persamaan derajat. Musawah ini persamaan derajat di mana aja sih? Di bidang pendidikan, bidang politik, bidang ekonomi, sosial, dan sipil. Kemudian ada pula bidang ada hubungan antara bangsa, negara, daerah, seperti itu. Terus kita itu harus membiasakan diri bersifat musawah. Musawah ini adalah salah satu daripada akhlak terpuji. Jadi kita harus membiasakan diri bersifat musawah. Nah, musawah, cara kita membiasakan diri bersifat musawah perlu biasanya sikap musawah ini diperlukan dalam bidang keilmuan. Nah, memiliki dua status, primordial dan kemampuan. Kalau primordial itu menurut tingkatan seseorang, kemampuan seseorang. Kalau tingkatan grade dari orang itu. Terus kalau yang kedua, kemampuan itu pencapaian itu seseorang itu dari mana. Nah, ciri-ciri musawah ini, orang yang memiliki sifat musawah ini ada ciri-ciri yang bisa kita perhatikan. Ada berapa sih sini? Ada 1, 2, 3, ada 4. Saya rangkum jadi 4. Yang pertama itu orang itu nggak sombong dan nggak merasa bangga kepada dirinya sendiri. Jadi mereka itu selalu menghargai karya orang, menghargai apa yang diucapkan orang, mendengarkan dan memberikan motivasi pada teman-temannya. Saya ketika yang kedua, ciri orang itu yang kedua, yakni seorang itu menerima saran dan kritik. Jadi ada orang ketika dia salah, dia mengakui kalau dia salah. So dia menerima saran itu dan kritik yang diberikan oleh orang lain kepadanya. Dan dia bersifat fleksibel. Dia fleksibel ketika dia berada di tempat yang baru, dia bisa berbicara dengan mudahnya, dengan enaknya. Dengan enaknya bisa berbaur dengan yang lain, mengenai sadar kekurangan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia kan udah ngerti kemampuannya. Akhirnya ketika ada orang punya masalah, dia berbagi nasihat dan berbagi manfaat kepada mereka. Itu ciri-cirinya. Kemudian nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari sifat terpuji musawah itu apa aja? Itu mengembangkan iman. Jadi apabila kita bersifat musawah, kita dapat mengembangkan iman kita menjadi menuju yang lebih baik, meningkatkan takwa dan quality itu hubungan Allah Subhanahu wa taala, menandakan kedamaian, mengembangkan kesadaran diri untuk selalu bersifat akhlak terpuji, mendapatkan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu. Demikian itu tentang musawah. Lanjut kita jelaskan tentang ukhuwah. Apa sih ukhuwah? Ukhuwah itu dari kata bahasa Arab, yakni akhun ikhwatun, yang artinya persaudaraan. Dalam istilah, yakni sikap yang mencerminkan tentang persaudaraan, kerukunan dan solidaritas kepada sesama. Demikian itu ukhuwah terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, ukhuwah itu juga ada macamnya ternyata. Macamnya ukhuwah ada 4. Yang pertama, ukhuwah keagamaan. Ukhuwah keagamaan itu adalah ukhuwah Islamiyah atau dinamakan ukhuwah Islamiyah. Jadi, ukhuwah Islamiyah ini adalah menghargai agamaan seorang yang agamanya sama-sama Islam maupun agamanya berbeda. Itu sama-sama menghargai. Nah, ukhuwah keagamaan sendiri memiliki prinsipnya yang dipegang benar-benar kokoh, yang dipegang itu ada 8 prinsip. Yang pertama, at-tasammufil tilafi, toleransi kepada sesama, at-ta'awun, tolong menolong, at-tawazun,
at-tawasuh, al-wah dan ar-rahmatal. Percaya bahwa Islam itu adalah rahmatal lil alamin dan mengikuti pemerintahannya Islami. Yang kedua, macam yang kedua adalah kebangsaan atau yang dinamakan watonia. Watonia sendiri mengikuti tiga perilaku, yakni yang pertama akomodatif, selektif, dan integratif. Yang pertama akomodatif, yang kedua selektif, yang ketiga integratif. Macam yang keempat itu adalah saudara atau yang dinamakan watonia wa nasab. Nah, maksudnya saudara di sini ukhuwah persaudaraan, yakni seorang manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu seorang manusia haruslah tasamuh atau dinamakan tolong menolong. Yang artinya tasamuh sendiri adalah tolong menolong. Terus yang terakhir, macam terakhir adalah insaniyah. Ukhuwah insaniyah atau yang insaniyah atau dinamakan basyariyah itu dasar-dasar kemanusiaan, meliputi tentang ukhuwah tentang dasar-dasar kemanusiaan. Lanjut, cabang terakhir tentang pendekatan dan dampak positif dari ukhuwah. Pendekatan ukhuwah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ta'aruf. Ta'aruf itu seseorang itu nggak memandang fisik maupun biodatanya, tapi perilaku dan apa yang ada dalam hatinya, kesopan santunannya, perilaku akhlak yang dia miliki. Terus tafahum dia paham. Tafahum di sini itu artinya paham. Paham maksudnya apa? Paham tentang kelebihan, kekurangan daripada dirinya maupun orang lain. Jadi dia paham. Jadi dia intinya tafahum di sini tuh introspeksi, selalu introspeksi diri. Kemudian ta'awun, menolong. Ta'awun sendiri artinya menolong. Jadi ada orang yang kuat menolong orang yang lemah maupun sebaliknya. Jadi seorang manusia tetap adalah makhluk sosial, maka dibutuhkan tolong-menolong antar sesama. Dan yang terakhir itu ada takaful atau jaminan aman. Jadi seorang itu bisa memberikan jaminan aman kepada saudaranya. Seperti itu. Dampak positif daripada ukhuwah, yakni kita bisa mendorong untuk kesuksesan seorang dalam kehidupannya, mendapatkan kedamaian, kebahagiaan dalam hidup, menambahkan silaturahmi, menambahkan tali silaturahmi kepada sesama dan sosial, kemudian memiliki sahabat kawan yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Oke, ada pertanyaan Mbak Ani tentang ukhuwah dan musawah? Oke, itu kenapa banyak banget ya? Oh, mboten nggih niki. Ada apa aja? Ukhuwah musawah ukhuwah itu adalah persaudaraan atau ukhuwah dalam bahasa Arab itu adalah akun ifatnya artinya persaudaraan, dan menurut istilah itu adalah sikap yang mencerminkan tentang persaudaraan, kerukunan dan solidaritas. Dan terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 4. Contohnya ketika Anik sakit ada temannya yang bantuin, itu namanya ukhuwah persaudaraan. Karena kita adalah manusia sosial. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, sengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Tadi kan.